Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika netepono sira bitaqwallahi kelawan takwa ing Allah. Fa innaha krana sak temene taqwallah iku jama'u kulli khairin kang ngumpulaken saben-saben kebaikan. Wa alaika lan netepono sira bil jihadi kelawan jihad. Fa innahu krana sak temene jihad iku rohbaniyatul muslimina, sikap rohbaniyae pira-pira wong muslim. Rohbaniyah itu adalah tradisi seperti pendeta yang meninggalkan kelezatan dunia. Orang yang berani berjihad otomatis dia kan meninggalkan semua kenikmatan, semua keenaan yang dia miliki hanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika lan netepono sira bidzikrillahi kelawan zikir ing Allah. Wa tilawati kitabillahi lan maca kitabe Allah. Fa innahu karena sak temene zikrullah wa tilawah kitabillah niku iku nurun cahaya laka kadhe sira fil ardi ing dalem bumi. Wa zikrun lan napa penyebutan laka maring sira fis samai ing dalem langit. Wa akhzin lan nyimpenno sira tahanlah lisanaka ing lisan sira illa min khairin angin saking kebagusan. Fa innaka mongko sak temene sira midzalik lan mengkono-mengkono taqwallah al jihad zikrillah wa tilawah kitabillah wa akhzin lisanak niku taglibu ngalahaken sira asyaitana ing setan. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Abu Ya'la an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id. Alaika netepono sira bihusnil khuluqi kelawan baguse pekerti. Wa tulis somti lan suwene meneng. Fawalladzi mongko demi nafsi kang utahi nyawa ingsun iku biadihi tetep ing dalem kekuasaane alladzi mata jammala ora maca sapa al khalaiku pira-pira makhluk bimisliha kelawan padane niki husnil khuluq wa tulis sumti niku. Jadi demi zat yang menguasai diriku, kata Nabi, tidaklah makhluk itu berhias diri dengan semisal dengan hal yang menyamai husnul khuluq dan tulus sumti. Artinya perhiasan terbaik itu adalah husnul khuluq dan tulus sumti itu. Rawahu Abu Ya'la an Anasin. Alaika netepono sira bijummalit du'ai kelawan gemblengane donga wa jawamihi lan donga kang jamik. Jamik niku napa? Singkat padat, singkat lafadznya, padat maknanya. Kuli ngucap sira wadon, karena ini redaksi untuk khitabnya untuk Sayyidah Aisyah ya. Allahumma du Allah inni sak temene ingsun niku as'alu nyuwun ingsun ka ing Tuhan minal khairi saking kebagusan kullihi yos kabehane khair ajilihi nyatane kang agi-agine khair wa ajilihi lan kang mengkone khair. Aku minta kebaikan yang sekarang, yang maksudnya di dunia dan yang di akhirat gitu ya. Ma nyatane barang alim tukang ero ingsun minhu saking ma, yaitu apa-apa kebaikan yang aku ketahui wa malan barang lam a'lam kang ora weruh sapa ingsun dan apa-apa yang tidak aku ketahui. Was'alulan nyuwun ingsun ka ing Tuhan al jannata ing surga dan aku meminta surga kepadamu wa malan barang qarraba kang marka kenapa ma ilaiha maring jannah dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada surga mingkaulin bayani saking ucapan au fi'lin au amalin utawa amal baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzu lan nyuwun kareksa ingsun bika kelawan Tuhan minan nari saking neraka. Aku berlindung kepadamu
dari neraka. Wa ma lan barang koroba kang markaken apa ma ilaiha maring annar min qaulin bayani saking ucapan au amalin utawa amal. Was'al ulan nyuwun ingsun ka ing tuan mimma saking barang sa'ala kang nyuwun ka ing tuan bihi kelawan ma sapa Muhammadun Nabi Muhammad. Dan aku juga meminta kepadamu apa-apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Wa a'udzu lan nyuwun kareksa ingsun bika kelawan tuan mimma saking barang ta'awwada kang nyuwun kareksa minhu saking ma sapa Muhammadun Nabi Muhammad. Dan aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Wa ma qadaita li min qada'in wa malan utai apa wae qadaita kang mutusi sira li maring ingsun min qada'in saking keputusan faj'al mongko ndadekno tuan akibatahu ing pungkasane ma harus dan ing kebagusan. Apapun keputusan dan ketetapan yang telah engkau tetapkan untukku, tolong jadikan akhirnya sebagai kebaikan. Rawahul Bukhari anis sayyidati Aisyata. Alaikum netepono sira bil abkari kelawan pira-pira perawan. Fa innahunna krana sak temene abkar iku a'dabu luweh napa nggih luweh enak ngoten nggih afwahan apane pira-pira mulute wa antakulan luweh makna murad wa antakulan luweh akeh apane arhaman pira-pira anake wa askhonu lan luweh anget apane akbalan pira-pira kemaluane wa ardolan luweh ridho bil yasiri kelan kang didik minal amali saking penggawe. Rawahu Abu Nuaimin an Ibni Umar. Alaikum netepono sira bisidqi kelawan kejujuran. Fa inna sidqa krana sak temene kejujuran iku yahdi bimbing nuduhaken apa asidku ilal birri maring kebagusan. Wa innal birra lan sak temene kebagusan iku yahdi nuduhaken apa albir ilal jannati maring surga. Wa ma yazalu lan ora leren-leren sapa ar-rajul wong lanang iku yasduku jujur sapa rajul wa yatahara lan niti-niti berusaha keras sapa rajul asidqa ing jujur hatta yuktaba hingga dicatat sapa rajul indallahi ing dalam sandinge Allah sidikon ing wong kang banget jujure. Jadi tetaplah bersikap jujur karena jujur itu akan menggiring kita melakukan kebaikan dan kebaikan akan menggiring kita ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha terus untuk jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang betul-betul jujur. Wa iyyakum lan ngedono sira kabeh wal kadiba ing goro jauhi dusta. Ha innal kadiba krana sak temene goro iku yahdi nuduhaken napa al kadib ilal fujuri maring lacut. Karena dusta akan menggiring melakukan perbuatan yang tidak baik. Wa innal fujura atau kejahatan. Wa innal fujura lan sak temene lacut iku yahdi nuduhaken apa fujur ilan nari maring neraka. Dan kejahatan akan menggiring menuju neraka. Wa ma yazalu lan ora leren-leren sapa rajul wong lanang iku yakdibu goro sapa rajul wa yataharolan niti-niti sapa rajul al-kadiba ing goro hatta yuktaba hingga dicatet indallahi ing dalam sandinge Allah kadzaban ing wong kang tukang goro ing tukang goro. Rawahul Bukhari. Alaikum netepono sira kabeh bisidki kelawan jujur. Fa innahu krana saktemene jujur sidik iku babun lawang min abwabil jannati saking pira-pira lawange surga. Wa iyyakum lan ngedono sira kabeh wal kadiba ing goro. Fa innahu krana saktemene al kadib iku babun lawang min abwabin nari saking pira-pira lawange neraka. Rawahul Khatibu an Abi Bakrin. Tetaplah bersikap jujur karena jujur itu satu pintu dari banyak pintu surga.
jauhi sifat berdusta, jauhi perbuatan berdusta, karena berdusta itu satu pintu dari banyak pintu neraka. Di hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Abu Bakar. Alaikum netepono sira kabeh biqiyamil laili kelawan qiyamul lail, kelawan salat bengi, kelawan qiyamul lail, tidak mesti salat ya. Fa innahu krana sak temene qiyam iku dakbus sholihina, kebiasaane pira-pira wong soleh. Qoblakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Wa qurbatun lan peparek pendekatan ilallahi maring Allah Ta'ala. Wa manhatun lan pencegahan anil ismi saking dosa. Wa takfirun lan penghapusan peleburan lisayiati maring pira-pira kealanan. Wa matradatun lan pengusiran liddai maring penyakit anil jasadi saking jasad. Rawahu Ahmadu an Bilalin. Makanya di antara kalau melihat orang-orang sepuh-sepuh itu ya, kiai-kiai sepuh, di antaranya kayak Mbah Usul itu. Kalau kita tanya ke Mbah Usul, kenapa kok bisa sampai 94 umurnya? Mesti jawabannya yaitu qiyamul lailinya itu ya. Dan biasanya orang-orang seperti itu mandi malam ya. Rutin mandi malam meskipun dingin. Allah. Alaikum netepono sira kabeh bil qanaati kelawan qanaah. Fa innal qanaata krana sak temene qanaah iku malun bondo harta la yanfadu kang ora entek apa mal. Rawahu Tabrani. Kalian harus bersikap qanaah karena qanaah menerima puas dengan apa yang dimiliki itu adalah harta yang tidak akan habis-habis. Alaikum netepono sira kabeh bila ilaha illallah kelawan la ilaha illallah wal istighfari lan istighfar. Fa'aksiru mongko ngekehno sira kabeh minhuma saking la ilaha illallah lan istighfar. Fa inna iblisa krana sak temene iblis iku kala ngucap sapa iblis ahlaktu ngerusak sapa ingsun annasa ing menungso bidunubi kelawan pira-pira dosa. Wa ahlaku lan ngerusak sapa annas ni ing ingsun bila ilaha illallah kelawan la ilaha illallah wal istighfar lan istighfar. Falamma ra'aitu mongko ing dalem semangsane ningali sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar ahlaktu mongko ngerusak sapa ingsun hum ing annas bil ahwai kelawan pira-pira hawa nafsu. Wahum ale utawi annas iku yahsabu nanyono sapa annas annahum ing sak temeni annas iku muhtaduna nglakoni kebenaran atau tompo pituduh sapa annas ni. Rawahu Abu Ya'la an Abi Bakrin. Jadi iblis berkata, saya membinasakan, merusak, memporak-porandakan manusia dengan dosa-dosa. Mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Saat aku tahu itu, maka aku merusak mereka dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan mereka. Dalam kondisi seperti itu, mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan yang benar. Padahal itu ditipu oleh setan. Ya kadang kita, Masya Allah di dunia modern ini seperti sekarang, banyak orang melakukan macam-macam inovasi di dalam tradisi-tradisi keagamaan gitu ya, macam-macam bonan, dan mereka itu merasa itu sudah benar. Ketika ada yang menegur, mengembalikan ke jalan yang sebelumnya, jalan tradisi-tradisi ulama kuno itu, mereka malah bilangnya kita hasud, iri dan seterusnya gitu. Al-alimu utai wong alim wal muta'allimu lan santri wong kang belajar ilmu
iku syarikani sekuton karone fil khairi ing dalam kebagusan. Orang alim dan pelajar dan santri itu bersekutu dalam kebaikan. Wasairun nasilan utawi sekerine menungso, sementara manusia yang lain, orang yang lain iku la khairu ora ono kebagusan iku maujud fihim ing dalem sairun nas. Sementara orang-orang lain tidak ada kebaikan pada mereka. Jadi kebaikan itu hanya pada orang alim atau orang yang berusaha on the way menjadi alim. Rawahu Tabrani an Abi Dardai. Al alimu utai wong alim iku ida aroda ing dalem nalikane ngarepaken sapa al alim bi ilmihi kelawan ilmune alim wajhallahi ing ridane Allah. Haba mongko wedi mongko sungkan hu ing alim apa kullu syai'in saben-saben suwi-wiji. Orang alim itu jika dia mengharapkan ridho Allah dengan ilmunya, maka ia akan ditakuti oleh segala sesuatu, disungkani segala sesuatu. Wa idza arada lan nalikane ngarepaken sapa alim ayuk sira ing yen to ngekehaken sapa alim bihi kelawan ilmihi al kunuza ing pira-pira harta, haba harta simpanan, haba mongko wedi mongko sungkan sapa alim mingkul lisain saking saben-saben suci. Tetapi jika ada orang alim dengan ilmunya dia berniat bertujuan untuk mengumpulkan memperbanyak harta dengan menjual ilmunya, maka dia akan menjadi takut minimal sungkan kepada orang. Mulane saged ditingali ana wong-wong sing dalam tanda kutip ya alim, orang-orang yang ditokohkan di dalam agama, begitu sudah ketemu dengan orang-orang kaya dan macake kadang metesek wong sing sugih-sugih iku sungkem-sungkem enggak karuan gitu. Kenapa? Karena tujuannya orientasi ilmunya itu adalah untuk memperbanyak harta. Tetapi ketika orang alim itu tidak punya tujuan seperti itu, malah cenderung dia tidak mau diberi bantuan oleh orang-orang kaya. Oh, itu gagah bener itu. Rawahu Dailami an Anasin. Al alimu utai wong alim wal ilmu lan ilmu wal amalu lan amal iku fil jannati ing dalam surga. Orang alim, ilmu serta amalnya akan ada di surga. Faidalam ya'mal mongko nalikane orang nglakoni sapa al alimu wong alim bima kelawan barang ya'lamu kang weruh sapa alim ing ma, jika orang alim tidak menjalankan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, kana mongko ono apa al ilmu wal amalu lan amal iku fil jannating dalam surga. Maka ilmu dan amal tetap di surga. Wa kana lan ono sapa al alimu wong kang alim iku finnari ing dalam neraka. Sementara orang yang alim itu akan ada di neraka. Wal iyadu billah ya. Rawahu Dailami. Al adlu utawi adil iku hasanun bagus. Walakin fil umara'i tetapi ing dalam piro-piro pimpinan, piro-piro pejabat ahsanu iku luweh bagus. Adil itu bagus, dimiliki oleh orang itu bagus. Tetapi kalau dimiliki oleh para pejabat, para pimpinan, para orang-orang yang berada di pemerintahan itu lebih baik. As-sahau utawi loman niku hasanun bagus. Loman niku bagus, walakin fil aghniyai ahsanu. Tetapi ini ing dalam piro-piro wong sugih iku ahsanu luweh bagus. Tapi kalau orang kaya, dermawan itu lebih baik. Karena apa? Nanti efeknya, dampaknya akan lebih banyak kalau orang kaya yang loman gitu. Sebenarnya kalau di dalam beberapa literatur yang lain, misalkan kayak di Nasoil Ibad itu ya, ada beberapa statement bahwa loman itu lebih baik lagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang fakir, karena fakir si loman itu lebih hebat secara personal kepada orang itu ya, secara individual itu lebih baik, tapi dampak sosialnya tidak begitu banyak. Wong apa yang bisa diberikan oleh orang fakir gitu kan. Tapi kalau orang kaya yang
dermawan, maka itu dampak sosialnya begitu luas gitu. Al-wara'u wara iku hasanun bagus, walakin fil ulama tapi ning dalam piro-piro wong alim iku ahsanul luwih bagus. Wara' wirai itu bagus, apalagi dilakukan oleh ulama gitu. As-sabru sabar iku hasanun bagus, walakin fil fuqara itu tapi ing dalam piro-piro wong fakir iku ahsanul luwih bagus. At-taubatu utawi taubat iku hasanatun bagus, walakin fis syababi tetapi ing dalam piro-piro pemuda iku ahsanul luwih bagus. Tobat itu api opo maneh apalagi dilakukan oleh anak-anak muda, itu lebih baik lagi gitu. Al haya'u utawi isin, perasaan malu iku hasanun bagus, walakin fin nisa itu tapi ing dalam piro-piro wong wadon iku ahsanul luwih bagus. Rawahu Dailami an Umar. Al ulama utai piro-piro ulama iku umana urusuli, piro-piro wong kepercayaane para rasul malam yukhalitu ing dalem selagine ora nyerawungi, ora bergaul sapa al ulama as-sultana ing raja, penguasa, pemerintah, pejabat. Wa yudakhilu lan ora masuk, ora manjing sapa al ulama ad-dunya ing urusan dunya. Ulama itu orang-orang kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa, tidak intim dengan penguasa, tidak selingkuh dengan penguasa, dan tidak masuk dalam urusan dunia terlalu dalam. Faida khalatu mengko nalikane bergaul atau serawung sopo al ulama as-sultana ing raja, wada khululan manjing sopo ulama ad-dunya ing urusan dunya, faqad khanu mongko teman-teman berkhianat sopo al ulama ar-rusula ing piro-piro rasul. Fahdaru mongko nedono sira hum ing al ulama. Tapi jika ulama itu sudah bergaul dengan raja, dengan penguasa, dengan para pejabat, dan dia sudah masuk dalam urusan dunia terlalu dalam, maka dia sama dengan berkhianat kepada para rasul. Maka waspadai dan jauhi orang seperti itu. Rawahul Uqailiyu an Anasin. Al ilmu utawi ilmu iku hayatul islami, kehidupan Islam. Ilmu iku intine Islam. Lakne di dalam banyak statement saya mengatakan bahwa majelis-majelis ilmu yang ada di musola, yang ada di masjid, yang ada di TPQ, di madrasah diniyah, meskipun tidak gebyar, tidak wah, tidak mewah, tidak banyak yang mengikuti, itu adalah sendi-sendi Islam. Kalau hanya tabligh, hanya majelis-majelis sholawat, majelis pengajian dan seterusnya, itu hanya siar saja, yo gebiar-gebiar tok. Tapi sebenarnya yang menjaga keilmuan di dalam Islam itu adalah majelis-majelis yang kecil-kecil yang ada di musola-musola, mulangi alif ba ta dan seterusnya itu. Itu adalah persendian sendi-sendinya Islam. Itu kehidupan Islam gitu. Wa imadul imani lan tiange keimanan, lan cagae keimanan. Waman lan utai sapane wong iku allama mulang sapa man ilman ing ilmu, atamma mongko nyempurnaaken sapa Allah ajrahu ing ganjarane man. Barang siapa mengajarkan satu ilmu, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya. Waman lan utai sapane wong iku ta'allama belajar sapa man, fa amila nuling lakoni sapa man allama mongko mulangi hu ing man sapa Allah ma ing barang lam ya'lam kang ora weruh sapa man ing ma. Rawahu Abu Syaihi. Dan barang siapa belajar ilmu dan mengamalkannya, maka Allah akan mengajarinya ilmu yang belum diketahuinya. Diriwayatkan oleh Abu Syekh. Al ilmu ta ilmu iku khazainu piro-piro
perbendaharaan harta. Ilmu itu merupakan perbendaharaan, gudangnya harta gitu ya. Ilmu itu adalah gudang-gudangnya. Ilmu itu gudang-gudang. Sorry, bukan perbendaharaan harta. Al ilmu ta ilmu iku khazainu piro-piro gudang. Gudang simpanan. Ilmu itu adalah gudang penyimpanan. Wa miftahuha lan utawi koncine khazain iku as-su'alu takon. Dan kunci untuk membuka gudang-gudang tadi adalah bertanya. Fas'alu mongko takon sira kabeh yarham mongko welas kum ing sira kabeh sapa Allah. Maka tanyalah, kamu akan dirahmati oleh Allah. Fa innahu krana sak temne kelakuan iku yuk jaru diganjar, diparingi ganjaran fihi ing dalam ilmu sapa arbaatun wong papat. Karena yang diberi pahala di dalam ilmu itu ada 4 orang. Yang terkait dengan ilmu itu ada 4 orang. Asa ilu nyatani wong kang takon. Yang satu pertama orang yang bertanya. Wal muallimu lan wong kang mulang, orang yang mengajar. Wal mustamti'u lan wong kang ngrungokaken. Wal muhibbu lan wong kang demen lahum maring salasah niku, lahum maring sa'il, muallim dan mustami'. Rawahu Abu Nuaimin an Aliyin. Maka menjadi memang saya berulang kali ya, saya speak up begini ini agar ada perubahan yang signifikan di dalam NU dan di dalam pesantren. Kekurangan di dalam pesantren itu adalah tradisi bertanya. Itu tidak ada. Bahkan cenderung kalau anak-anak bertanya, apalagi ke kiainya, itu dianggap su'ul adab. Su'ul adab dari mana? Lawang umat itu tanya ke Nabi itu tidak apa-apa, tidak masalah. Para sahabat itu biasa bertanya ke Nabi. Kadang malah ya tanpa babi ibu, kalau kayak orang Arabi itu datang ke Nabi ya sudah nanya, Muhammad, saya mau tanya ini, saya mau tanya ini dan seterusnya. Itu bukan sebuah aib, bukan sebuah sikap kurang ajar bertanya seperti itu. Coba bayangkan kalau misalkan dulu para sahabat itu bersikap seperti santri-santri sekarang terhadap kiainya. Sahabat-sahabat itu mek dingklu rok meneng ka ono sing takon dan seterusnya nang Nabi. Ya ndak keluar ilmu-ilmu Nabi itu akan tersimpan fi khazain tadi, di gudang-gudang itu ndak keluar. Tapi barokai ono wong Arabi wong tuweso sing moro takok. Misalkan salah satu hadis yang paling disukai oleh para sahabat itu adalah hadis tentang ketika Nabi menjelaskan tentang hari kiamat. Nabi menjelaskan kiamat itu begini. Itu sahabat itu kayak wedi kabeh moran. Suasana sudah kayak mencekam karena diceritakan hal-hal yang menakutkan di hari kiamat. Tapi kemudian ada orang Arabi yang bertanya, "Mata saya Rasulullah?" Nabi dengan cerita-cerita tentang kiamat itu, terus kiamat ini ku kapan? Apa kata Nabi? Ma'adattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi menyongsong kiamat itu? Ma'adattulaha kabira shaumin wala sholatin dan seterusnya. Aku tidak menyiapkan sholat yang banyak, puasa yang banyak dan seterusnya Nabi. Illa anni uhibbullah wa rasulah, cuma aku ini sayang, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Kemudian keluarlah hadis itu, almar'u ma'aman ahab, orang itu akan bersama orang yang dicintainya. Loh, itu kemudian sahabat-sahabat yang lain, so weneng bunga gara-gara jawaban Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, meskipun dia amalnya tidak banyak. Ya, bukan meskipun maksiat. Wah, itu keliru. Jadi orang ini tetap, yang nanya ini tetap dia melakukan sholat, tetap meninggalkan maksiat, tetap melakukan kewajiban gitu loh. Nah, ini kadang keliru kabeh. Jadi wis maksiat yalah sing penting sholawatan. Lah iki keliru, gak sholat yalah sing penting sholawatan. Itu sudah bukan ranahnya bukan ranah kita untuk bertoleransi kalau kayak begitu, tapi harus amar ma'ruf nahi mungkar kita. Al ilmu utai ilmu iku ilmani, rong ilmu itu ada 2 macam.
ilmun nyatane ilmu fil qalbi kang tetep ing dalam hati. Yang pertama adalah ilmu di dalam hati. Fadzalika mongko utai mengkono-mengkono ilmun fil qalbi iku al ilmu ilmu an-nafi'u kang bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa ilmun lan ilmu maksudnya nanti ada implikasinya ada refleksinya terhadap amal perbuatan gitu loh. Karena dia berasal dari hati betul. Wa ilmun lan ilmu alal lisani kang tetep ing atase lesan. Ada ilmu yang di lidah saja, di mulut saja. Fadzalika mongko ta ilmun alal lisan iku hujjatullahi dadi hujjai Allah ala ibni Adama melarat ing atase Ibnu Adam. Itu akan menjadi hujjah Allah untuk apa namanya? Untuk menyalahkan anak Adam gitu ya. Untuk merugikan, justru itu akan menjadi hujjah yang merugikan anak Adam, anak manusia. Rawahul Khatibu an Jabirin. Jadi ilmu nafi itu kadang arek-arek itu ya repot sih. Ilmu itu bermanfaat ya. Hidupnya barokah ngono lho. Ilmu muga-muga barokah ya bener pisan, tapi ya ilmu nafi ini yang benar. Ilmu nafi itu begini, setidaknya ilmu yang sudah dimiliki itu dipraktekkan, diamalkan untuk dirinya. Syukur-syukur nanti diajarkan ke orang lain. Syukur-syukur nanti orang lain yang diajari itu nanti mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang sudah diajari. Oh, itu ilmu bermanfaatnya sudah banyak, itu sudah banyak sekali, nanti akan terus mengalir kepada orang yang mengajari pertama kali. Al-aidu utawi wong kang nopo wong kang narik wong kang jaluk maksudnya menarik kembali ya, fihi batihi ing dalam peparingi aid iku kal aid koyo wong kang narik, wong kang menelan kembali fi qaihi ing dalam muntai al aid. Orang yang menarik kembali pemberiannya kepada orang lain itu seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Jadi harus dikai ya wes ojo diundat-undat gitu. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ainu utawi nopo ain iku lek cara wong Dura ngono iso maknai kemundung ngono ya. Apa ya? Pandangan mata jahat ngono. Iku hakun hak. Jadi lek cara wong kuno itu dimaknai koyo semacam sihir, semacam tenung dan seterusnya itu. Al-ainu adapun pandangan mata yang jahat iku hakun hak. Jadi pandangan mata jahat itu nyata. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Aktu maringono sira kabeh al ajira ing buruh ing pekerja wong kang disewa tenagae jasae ajrohu ing upae ajir. Qabla ayyajifa ing dalam sadurunge yen to garing apa arakuhu keringete ajir. Wa limu lan aweh weruh sira kabeh hu ing ajir ajrohu ing upae ajir. Wa huwa hale utawi ajir iku fi amalihi ing dalem penggaweane ajir. Rawahul Bukhari. Berikan upah para buruh, para karyawan sebelum keringatnya kering dan beritahukan dia upahnya ketika ia sedang bekerja. Jadi ini tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah ya. Kalau di Indonesia kan sudah diatur oleh undang-undang, terutama yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah terdaftar di pemerintah, itu kan ada kontrak kerjanya. Sehingga tidak boleh kemudian
pengusaha atau bos itu melanggar kontrak kerja yang sudah disepakati dan diawasi oleh pemerintah ya. Ada satu kisah misalkan di hadis Bukhari itu yang hadisu salah satu rohtin kana fil war itu yang 3 orang terjebak di dalam gua lalu tidak bisa keluar dari gua tersebut. Lah, tiga-tiganya itu kan menjadikan amal baiknya, amal solehnya sebagai wasilah dalam doanya untuk bisa keluar dari gua agar selesai dari terjebak di gua itu tadi. Nah, yang pertama orang yang berbakti kedua orang tuanya kepada bapak ibunya. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan maksiat, yang meninggalkan zina padahal dia sudah bersiap, sudah nyepak semua gitu ya. Dan ketika si perempuan itu mau disetubui, si perempuan bilang ittaqillah la tafuddal khatam illa bihaqqih. Takutlah kepada Allah, jangan membuka segel ini kecuali kamu berhak. Maksudnya jangan kamu merenggut keperawananku kecuali kamu sudah menikahi aku. Akhirnya orangnya pergi dan uangnya dikasihkan ke perempuan tadi. Yang ketiga itu adalah seorang majikan, dia punya buruh, di antara buruh-buruhnya itu ada satu yang kemudian dia pergi minggat dan belum mengambil upahnya, Lalu orang ini berpikir, majikan ini berpikir, upah ini misalkan ya, anggap saja upahnya ada 5 juta gitu ya. 5 juta ini kalau saya biarkan begini dalam bentuk uang, dalam bentuk mata tukar ya. Ini tentu akan berkurang nilainya, setiap tahun akan berkurang. Akhirnya dikembangkan oleh majikan itu, dibelikan hewan, belikan kambing beranak pinak, sapi beranak pinak sampai banyak. Mungkin puluhan tahun berikutnya orang ini kembali ke majikan itu. Lalu bilang bahwa dulu upah saya belum diberikan ke saya. Akhirnya sama majikannya itu, semua yang kamu lihat, kullu ma taro ini adalah punya kamu. Semua yang kamu lihat ini adalah punya kamu, silakan diambil. Akhirnya diambil. Dan kemudian berdoa, ya Allah kalau ini memang saya lakukan tulus karena engkau, tolong bukakan pintu pintu gua yang tertutup oleh batu itu, akhirnya bisa keluar. Ala kulli muslimin iku tetep ing ngatasé saben-saben wong muslim sedekahun utai sedekah. Faqalu mongko ngucap sapa sahabat, ya Nabi Allahi, he Nabi ni Allah. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa kullu muslim. Bagi setiap muslim wajib mengeluarkan sedekah. Makanya ya tidak wajib dalam, ya maksudnya harusnya itu setiap muslim itu mengeluarkan sedekah itu. Karena yang wajib itu bukan sedekah tapi zakat gitu ya. Zakat. Qala dawu sinten Nabi ya'malu nyambut gawe sapa muslim biyadihi kelawan tangane muslim. Fayan fa'u mongko aweh manfaat sapa muslim nafsahu ing awak dhewe muslim. Wa yatasaddaqu lan sedekah sapa muslim. Katanya sahabat, Nabi kalau ndak punya uang, ndak punya harta, ya dia bekerja dengan tangannya sendiri dan bermanfaat bagi dirinya, lalu bersedekah, sisanya disedekahkan gitu. Makanya di dalam riwayat Aisyah itu, bukan riwayat Aisyah, di dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah, sahabat itu kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud ya, mengatakan bahwa di zaman Nabi itu kunna nuhamil linatasaddaq. Gitu. Kami itu, nuhamil itu apa? Menjadi orang yang memikul. Kami itu buruh mikul hanya untuk bisa bersedekah. Nah, ketika ada anjuran untuk bersedekah, sahabat-sahabat itu berbondong-bondong untuk bersedekah. Yang punya uang pulang ke rumahnya.
Yang punya gandum bawa gandum, yang punya kurma bawa kurma, yang punya pakaian bawa pakaian, yang punya kambing bawa kambing. Ya. Karena untuk persiapan perang ini lagi-lagi jangan dimaknai untuk persiapan untuk Nabi. Nabi tidak pernah menyimpan harta pemberian orang itu. Apalagi sedekah. Sedekah itu kotor dan bagi Nabi tidak boleh diterima oleh Nabi. Lalu ada yang orang yang tidak punya. Apa yang dilakukan orang yang tidak punya? Pergi ke pasar, menjadi buruh dia. Nguli, barang nguli sudah. Akhirnya dia pulang, dapat 2 sok. 2 sok itu ya kira-kira 5 kilo. Yang 1 sok 2,5 kilo dibawa pulang untuk keluarganya. Ini namanya fayanfa'u nafsahu, itu berguna untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya. Wa yatasaddaq, dan separuhnya yang 1 sok yang berikutnya itu disedekahkan, ditaruh di masjid bersama sedekah yang lain yang diberikan oleh para sahabat. Kunna nuhamil linatasaddaq gitu. Tapi dicibir oleh orang-orang itu. Oleh orang-orang munafik dicibir. Yang kaya begitu bawa banyak, kayak Umar dan kayak Abu Bakar, kayak Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, itu adalah crazy rich di zaman Nabi dulu. Apa katanya? Hum mura'in. Mereka itu riak, pamer, mentang-mentang sugih, pengen menjilat Nabi dan macam-macam. Begitu datang orang yang bawa 2 sok ini, mosok kok sedekah nang Gusti Allah mek sak sok, yang 1 sok tadi yang disedekahkan, mosok sedekah nang Gusti Allah iku kok mek sak sok. Jadi cangkeme wong munafik ku yo gak ono benere wong, ya kayak netizen di Indonesia gitu itu. Dulu itu ada di zaman Nabi. Netizen-netizen yang bersikap seperti itu di zaman Nabi itu. Qalu ngucap sapa sahabat, fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa Muslim nih Pak. Nabi kalau dia tidak mampu untuk bekerja seperti yang engkau sarankan tadi, qala dawu sinten Nabi, yu'inu nulungi sopo Muslim dal hajati ing wong kang duweni kebutuhan, al malhufa kang butuh pertolongan. Al malhufa kang butuh pertolongan. Ya kalau tidak bisa ya dia membantu orang yang butuh bantuan. Nah, makanya kalau di Allah di Mekah Madinah itu, kalau kayak sekarang itu kan hampir semua berbondong-bondong untuk berbagi takjil. Sebenarnya bukan takjil ya. Dan di Indonesia itu sudah menjadi bahasa sendiri, sudah menjadi istilah sendiri. Takjil itu adalah makanan yang disiapkan untuk berbuka. Padahal takjil, menu-menu yang ada di takjil itu kan menu-menu berat itu bukan bukan untuk takjil sebagaimana yang difahami oleh Nabi di dalam hadis. Takjil itu adalah kan kegiatan untuk mempercepat berbuka, ya, baik dengan air putih, dengan kurma dan seterusnya, atau dengan makan berat pun tidak masalah gitu. Nah kalau di Saudi itu namanya bukan takjil, tapi biasanya namanya al-iftar, ya. Namanya itu al-iftar. Al-iftar itu berarti menu berbuka atau makanan untuk berbuka. Sama seperti, jadi orang Arab itu membuat istilah itu ya singkat-singkat saja. Makanya kalau dalam satu makalah itu la musamahata fil istilah. Jadi buat istilah itu ya jangan repot-repot, jangan ribet-ribet. Nah, kalau misalnya kayak taksi ya. Kan kalau taksi itu kalau mau panjang kan sayyarah lil ujroh gitu kan. Mobil untuk disewakan. Tapi di Saudi ya tulisannya cuma al-ujroh gitu aja. Di atas taksi itu ada tulisan al-ujroh yang bisa ada lampunya menyala itu. Sama dengan ini ya al-iftar gitu kan. Tapi kalau di sini kan sudah kadung disebut dengan istilah apa namanya? Takjil itu tadi. Jadi kalau di Saudi di Masjid Nabawi Masjidil Haram itu musim-musim begini ini banyak sekali yang berbondong-bondong untuk memberikan menu iftar tadi. Lah sekarang sudah ada aturan di sana apa namanya? Bungkusnya itu harus standar dari pemerintahan. Isinya itu dari donatur-donatur itu tadi. Jadi bungkusnya sama semua sekarang dan rapi banget. Lah orang-orang Medina yang nggak punya uang, ini ya, orang-orang Madinah yang nggak punya uang, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak beruntung, yang nggak sugih? Masya Allah, ini bisa ditiru. Mereka itu
mengambilkan air zam-zam di gelas-gelas itu. Kan di dekat tempat sholat-sholat itu kan berjejer banyak air zam-zam. Itu diambilkan di gelas, diberikan ke orang, diberikan ke orang. Ini yang dimaksud Nabi gitu loh. Jadi kalau Anda tidak punya uang, tidak bisa bekerja, apa mampumu? Ya wes paribasan like misale ono tum-tuman pas pas ada acara selamatan, tahlilan dan seterusnya. Oh jegedek ae. Yo bantu orang tuan rumahnya kayak bantu menyalurkan membagikan air minumnya kayak dan seterusnya itu. Karena itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ngucap sapa sahabat fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa muslim. Qala dawu sinten Nabi fal ya'mur mongko becik perintah sapa muslim bil khairi kelawan kebagusan au bil ma'ruf utawa kelawan kebagusan ya. Qalu dawuh sinten sahabat fa illam yaf'al mongko lamun orang lakoni sapa muslim wau qala dawu sinten nabi fal yumsik mongko becik ngeker sapa muslim lahu maring muslim ya anis syari lahu maring muslim anis syari saking keahlanan fa innahu krana sak temene niku imsak anis syari iku sedekahun sedekah lek gak iso iki dan seterusnya ya sudah pokoknya kon meneng enggak ngelarani wong enggak menyakiti wong cangkeme dijogo awake dijogo kabeh itu sudah menjadi sedekah rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ghadwatun utawi budal isu maksudnya pergi berangkat fisabilillahi ing dalem belo jalane Allah maksudnya berperang au rauhatun utawa manjing sore maksudnya nopo kembali gitu ya kembali waktu sore pulang gitu iku khairun kembali dari perang maksudnya iku khairun luwe bagus minad dunya tinimbang saking dunya wa malan barang fiha kang tetep ing dalam dunya pergi perang itu di waktu pagi atau di waktu sore itu lebih baik daripada dunia dan isinya rawahu syaikhani hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ghuslul qadamaini utawi membasuh delamaan loro membasuh kedua telapak kaki bilma ilbaridi kelawan banyu kang adem dengan air dingin ba'dal khuruji ing dalam sakwise metu minal hammami saking kamar mandi iku amanun dadi keamanan dadi perlindungan minas sudai saking ngelu saking pusing. Tentu yang begini-begini rawahu Abu Nu'aim ya. Yang begini-begini ini bisa jadi kan sesuai dengan 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 kebiasaan di zaman itu gitu ya. Jadi tidak mesti benar bahwa dipraktekkan akan seperti itu. Entah kalau misalkan secara kedokteran misalkan ada ada penelitiannya saya tidak tahu ya. Tapi pengobatan-pengobatan zaman dulu itu adalah yang tersedia di zaman dulu. Sekarang, yo awak mulai kanker yo ojo mek dicantu ngono lho. Awakmu misale kena penyakit ginjal mek dicantu, ya ndak waras. Ya harus ke dokter yang terbaik. Saya yakin kalau Nabi hidup di era modern atau di zaman Nabi ada misalkan pengobatan dengan macam-macam ada cek di lab CT scan, Nabi akan melakukan itu. Karena di dalam beberapa hadis Nabi memerintahkan para sahabat untuk tadawau. Kamu berobat, kalau sakit ya berobat, ojo menengai. Dan di antara cara untuk menjaga kesehatan agar tidak pusing, tidak sakit kepala itu adalah dengan membasuh kedua telapak kaki dengan air dingin setelah keluar dari jeding. Ini kan tentu jadi iskal kan kalau kita kan jeding di luar jeding itu adalah rumah kan sudah atau mungkin kamar kalau di dalam kamar itu ada jedingnya lelek cawik dek apa jenenge wicik dek jobone jedinge kan malah ya jadi jemek kabeh kan ya makanya itu harus disesuaikan dengan zamannya dan konteksnya ya.
Huslu yaumil jum'ati utawi adus ing dalem dina Jumat iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang balik. Mandi wajib, mandi hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang sudah balik. Gitu. Bukan wajib-wajib yang dimaksudkan, atau mungkin yang dimaksudkan adalah orang yang balik yang kalau kayak itu ya. Ini kan ada hadis yang lain yang yang kemudian dijadikan mutu oleh orang-orang untuk mateni wong kafir dan seterusnya, sehingga malam Jumat itu ada peperangan di atas ranjang lalu paginya mandi gitu kan. Kalau melakukan seperti itu kan wajib mandi jadinya pagi itu karena terkait dengan anjuran itu tadi. Ghosyat ngenani utawa ngerungkepi ing sira kabeh apa as-sakrotani rong mabukan, dua mabuk. Kalian akan terkena dua macam mabuk. Yang pertama, sakrotu hubbil aisy, mabuk demen kehidupan, demen penguripan. Mabuk cinta kehidupan, cinta dunia. Wahubbil jahli dan mabuk cinta kebodohan. Niki wis masyaallah nggih. Kula niku membayangkan betul ya. Dengan adanya majelis-majelis, dengan adanya panggung-panggung keagamaan di tiap Jumat ini kan banyak sekali. Kalau itu diefektifkan untuk ngajari umat cek jadi cerdas, gak goblok itu umat itu. Tapi kan kadang kita lebih enak umat itu goblok, cek iso diarahkan kemana-mana gitu loh. Kalau saya enggak, nun sewu, saya gak seweneng blas. Najis. Lek cara awakmu ku goblok ku najis munggo aku. Kon luwe pinter timbang aku, bisa mengalahkan saya, itu luar biasa. Saya senang, bangga banget gitu. Jadi jangan sampai memelihara kebodohan umat gitu. Mabuk cinta kebodohan. Fa inda dalika mongko ing dalem nalikane mengkuno-mengkuno niku sakrotani niku la ta'muruna ora perintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan kebagusan. Wala tanhauna lan ora nyegah sira kabeh anil mungkari saking kemungkaran. Wal qaimuna utawi pira-pira wong kang jumeneng bil kitabi kelawan alkitab was sunnati lan sunnah iku kasabikina kaya pira-pira wong kang dhisik al awwalina kang awal-awal kabeh minal muhajirin saking muhajirin wal ansori lan ansor. Dan orang-orang yang mengamalkan Quran dan sunnah itu seperti as-sabiqunal awwalun, itu definisi atau istilah sendiri yang ada di dalam Al-Quran dari golongan muhajirin dan ansor. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Kalau tidak salah di surat At-Taubah ayat berapa ya? Ayat 90 ke atas, ayat 100-an mungkin ya. Makanya kalau flashback ke Jauharatul Tauhid yang saya yakin persis kamu sudah tidak akan hafal nadomannya ya. Wasabiquna fadluhum nasson urif hada wa fi ta'yinihim qadih tulif. Wasabiquna fadluhum nasson urif. As-sabiqunal awwalun, keutamaannya itu diketahui dari nas, ada di dalam nas Al-Qur'an. Hada, fahami itu, wa fi ta'yinihim qadih tulif. Tapi siapa mereka? Ulama berbeda pendapat ya. Setidaknya kalau tidak salah itu ada 3 pendapat ya. Yang satu yang mengatakan bahwa as-sabiqunal awwalun itu adalah orang yang menangi sholat menghadap 2 kiblat. Karena begitu Nabi nyampe ke Madinah, itu ada aturan, ada revisi menghadap kiblat bukan lagi ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis. Sampai berapa? 16 atau 17 bulan, nanti bisa dicek lagi, takut saya lupa masalah angkanya ini. Sehingga kemudian Nabi itu mengharap terus, Nabi sering delok nang dhuwur mengharap turunnya wahyu. Kenapa? Karena Nabi nggak enak dibilangin sama orang-orang Yahudi. Itu lihat Muhammad, sok-sokan buat agama baru tapi kiblatnya persis seperti kita, meniru kita. Nah, maka kemudian sampai beberapa bulan tadi, belasan bulan itu kemudian turun
apa namanya, itu fawallu wujuhakum syatral masjidil haram dan seterusnya itu. Jadi orang-orang yang di Muhajirin, yang di Madinah, Muhajirin Ansor, sing menangi beberapa belasan bulan sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian menangi sholat dan juga ikut sholat menghadap ke Ka'bah setelah pasca itu 16 bulan atau 17 bulan, itu dinamakan as-sabiqunal awwalun. Berarti itu orang-orang yang merintis betul di kota Madinah bersama Nabi, yang berjuang di awal-awal itu tadi. Eh, yang kedua, ada pendapat apa namanya, bahwa mereka itu adalah ahlu bai'ati ridwan, orang-orang yang ikut perjanjian ar-ridwan itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu adalah ahlu badrin, orang-orang yang ikut perang Badar. Intinya itu adalah orang-orang yang memang berjuang di awal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mau meniru mereka secara fisik, secara real kan sudah tidak bisa. Wong kita tidak menangi perang Badar, kita tidak menangi Bai'atur Ridwan, dan kita tidak menangi untuk menghadap ke dua kiblat itu. Ke Baitul Maqdis kita sudah tidak menangi itu. Maka cara untuk bisa menyamai mereka adalah dengan al-qiyam bil kitab was sunnah. Kita menjalankan Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Watu nutupono sira kabeh al-ina'a ing wadah. Tutuplah wadah. Wa auqiu lan bundelo sira kabeh as-siqa ing wadah minum. Wadah minum saking kulit. Dulu itu kan ada wadah minum itu dari kulit ya. Itu harus ditutup mulutnya itu. Ya kalau sekarang ya kayak botol aqua dan seterusnya ya harus ditutup lah. Ya hampir sama jadinya kan dengan wutul ina itu. Fa inna fis sanati krono sak temen iku tetep ing dalam setahun lailatan ono wengi utawi wengi yanzilu kang turun fiha ing dalam lailah apa wabaun pagebluk. Wabah la yamurru kang ora lewatan apa wabak biinain kelawan wadah lam yuwatta kang ora ditutup apa ina wala sikoin lan ora wadah ngombe lam yuka kang ora dibundel kang ora diikat apa siko illa waqa'a angin tumiba apa wabak fihi ing dalem ina illa waqa'a angin tumiba nggih fihi ing dalem ina apa min dalikal wabai setengah saking mengkuno-mengkuno wabah. Jadi tutup wadahmu, ikat wadah air minummu, karena dalam setahun itu ada satu malam di mana turun wabah yang apabila melewati satu wadah yang tidak ditutup dan apa namanya tempat minum yang tidak diikat tadi, maka wabah itu sebagian dari wabah itu akan masuk ke dalamnya. Makanya pakai min dalikal wabah ya. Sebagian dari wabah itu akan masuk ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ufiro di ngapuro. Limroatin kaduwe wong wadon mumisatin kang nopo kang pelacur ngoten nggih. Marot kang lewatan sapa imroah mumisah bikal bin kelawan asu ala roksi rokiyin ing atase dukure sumur. Yalhasu kang melet opo kalbun, melet opo kalbun, menjulurkan lidah. Kot kada kang temen-temen parek opo kalbun iku yak tulu mateni hu ing kalbun opo ala atosu ngelak. Seorang wanita pelacur diampuni dosanya karena dia melewati seekor anjing di atas sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dan nyaris kehausan membunuhnya. Nyaris mati karena kehausan gitu ya. Fanazat mongko nuli ngelepas nyopot sopo imro'ah huffaha ing sepatune imro'ah. Lalu dia melepas sepatunya. Sepatu di sana sepatu kulit ya, tentu dibuat untuk nyibuk air itu bisa. Fa'ausakot nuli nopo naleni sopo imro'ahu ing khuffaha bikhimariha kelawan kerudunge
imro'ah. Lalu dia mengikat khufnya tadi, sepatunya dengan kerudungnya. Fanazaat mongko njupuk, mongko nyopot gitu. Nyopot maksudnya mengambil air dari bawah itu, ya dari bawah sumur. Sopo imro'ah lahu krono arai kalbin minal ma'i saking banyu. Lalu dia mengambil air untuk anjing tersebut. Fahu firo mongko di ngapuro sopolaha maring mar'ah imro'ah niku bidzalika sebab mengkuno niki nazaat lahu minal ma'ni. Maka perempuan tadi diampuni dosanya sebab memberi minum kepada anjing itu tadi. Tapi yang begini ini tidak bisa kemudian dijadikan rumus. Maksudnya begini, kalau ada orang dulu berperilaku seperti itu, kemudian diampuni dosanya, berarti saya sekarang tak mengingu asu, terus tak kayak minum bendino. Bukan itu poinnya, adalah bagaimana kita terus berbuat baik, meskipun itu hal-hal remeh gitu loh. Karena kita tidak tahu mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia ridho, kita tidak tahu. Makanya kalau dalam hadis yang lain dikatakan la tahqironna, janganlah sekali-kali kamu meremehkan minal ma'rufi dari kebaikan syai'an meskipun itu remeh. Meskipun itu sesuatu yang sederhana. Jadi apapun yang kamu bisa lakukan, lakukan asal itu baik. Misalkan membantu temannya apa, membantu orang ini apa. Ada misal ya, di masjid kok sudah pagi lampunya mati dipateni. Kita tidak tahu, jangan-jangan itu yang menyebabkan. Jadi harus peka sosial gitu loh. Kadang arek itu, ya Allah, ono lampu urip awan-awan di jarno. Itu kan tidak peka secara sosial itu. Misalnya ono kotoran ayam di area masjid, di kamar, ya sudah bersihkan. Nggak usah kemudian mek jupuk kapur, jupuk boto terus mau dilingkari. Awas najis. Nah, bukan seperti itu. Jadi lakukan apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebisa mungkin kebaikan-kebaikan itu kita lakukan karena kita tidak tahu kebaikan mana yang menyebabkan Allah ridho dan menurunkan maufirahnya kepada kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Al-ghadabu utawi pore iku minas syaitoni saking setan. Wasyaitonu utawi setan iku khuliqa diciptakan sapa setan minan nari saking neraka. Marah itu asalnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Wal ma'u utawi banyu iku yudfi'u madamaken apa ma annara ing minan nari saking geni ya seburan-seburan keliru. Wasyaiton utai setan iku khuliqa diciptakan sapa setan minan nari saking geni. Dan setan diciptakan dari api gitu ya. Wal ma utai banyu ku yutfi'u madamaken apa ma annara ing geni dan air memadamkan api gitu. Dan faida ghadiba mongko nalikane purik sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyagtasil mongko becik adus sapa ahadukum. Rawahu Abu Nuaimin an Muawiyata. Marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Air itu memadamkan api. Maka kesimpulannya, gitu, konklusinya berarti kalau kamu gitu tidak apa-apa. Ahadukum itu tidak harus dimaknai seseorang di antara kalian. Ya bisa dimaknai kalau kamu gitu. Kalau kamu marah, maka mandilah. Itu ya bisa diterjemah begitu. Kalau kamu marah, ya mandilah. Jadi berusaha sebisa mungkin untuk meredakan marah itu. Kalau di dalam keterangan yang lain kan, kalau lagi posisi berdiri duduk, kalau lagi duduk kok tetap marah ya tiduran gitu kan, atau berwudu atau dengan mandi. Yang penting jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang temperamen, didik marah dan seterusnya, jangan sampai. Jadi emosi marah itu harus dikendalikan sebisa mungkin. Tapi tetap harus ada penyaluran kemarahan itu. Begitu misalkan nun sewu, arek-arek nggak sembahyang subuh, ya pore ojo malah meneng tok.
malah meneng, yo gak tepat itu, ya harus marah karena Nabi kalau sudah urusan hakullah wa idza du'iya hakullahi lam yakum ahadun li ghadabihi itu kan ya. Jadi kalau sudah hakullah yang dilanggar, Nabi kalau marah itu tidak ada yang berani untuk apa namanya untuk berada di dekat Nabi kalau sudah marah itu Nabi. Tapi kalau haknya pribadi Nabi yang dilanggar itu tidak Nabi memaafkan gitu. Al wudu utawi budalan warawahulan mulih, maksudnya wudhu itu kan pagi-pagi identik dengan berangkat. Warawahu sore-sore berarti pulang gitu kan. Fi ta'allumil ilmi ing dalam belajar ilmu iku afdalu luwe api luwe utama indallahi mungguh Allah minal jihad tinimbang saking jihad fi sabilillahi ing dalam belo agamane Allah. Jadi pergi dan pulang dalam rangka belajar ilmu itu lebih baik di sisi Allah daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mulai ini budale bulan opo terus mulai ini bulan Ramadan tanggal 17 wes tambah koyok jihad tenan nih gusan. Karena orang jihad itu kan bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu. Rawahud Dailami an Ibni Abbasin. Al-gharibu utawi wong asing, maksudnya pengembara, bukan orang daerah situ, iku ida marido nalikane loro sapa gharib fanadhara nuli ningali sapa gharib an yaminihi saking arah tengene gharib wa an shimalihi lan saking arah kiwane gharib wa min amamihi lan saking arah ngarepe gharib wa min khalfi lan saking arah burine gharib falam yara mongko ora ningali sapa gharib ahadan ing wong siji ya'rifu kang kenal sapa gharib hu ing ahad. Orang asing jika dia sakit lalu ia melihat ke arah kanan, kiri, depan, belakang. Dia tidak melihat seorang pun yang ia kenal. Betul-betul asing dia. Berada di daerah yang antah berantah. Dia tidak tahu, tidak kenal orang. Dan dia dalam kondisi sakit. Yaufiru. Mongko ngapuro sopo Allah lahu maring gharib. Ma ing barang takut damakang disi opo ma mindam bihi saking dusone gharib. Rawahu Ibnu Najjari an Ibni Abbasin. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah terlewati, yang sudah terdahulu, yang sudah lampau. Al-ghillu utawi dendam wal hasadulan iri iku yakulani mangan opo ghillun wal hasad al hasanati ing piro-piro kebagusan. Dendam dan dengki itu memakan kebaikan. Kama tak kulu koyo oleh mangan opo annaru geni al-hataba ing kayu bakar. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Kayu bakar saake-ake opo lek dilebokno nang geni entek dilalap. Kebaikan sebanyak apapun kalau orang yang melakukannya itu punya sifat dendam, sifat dengki, maka itu hancur, hangus, rusak, binasa, ndak ana gunane, muspro. Rawahul Hasanu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan. Al-ghina utawi sugih iku al-ya'su putus asa. Mimma saking barang, saking dunyo fi aidin nasi kang tetep ing dalem piro-piro tangane menungso. Kaya itu adalah tidak berharap pada harta milik orang lain. Iku sugih. Makanya bolak-balik, ayo kita itu harus punya sifat, harus punya hati yang kaya. Kalaupun kita tidak kaya secara materi, kita usahakan kita kaya hati kita. Karena kalau hatiku wis marem, wis enjoy, menikmati, bahkan cenderung happy banget. Kayak hadis yang kemarin itu ya, yang pejuang nafkah itu, dia kalau masuk ke rumah itu guyu-guyu, happy banget. Padahal dia habis berjibaku, berjuang, banting tulang di luar rumah. Begitu masuk ke rumah ketemu dengan anak istri, dia happy, ketawa-ketawa, guyu, bercanda dengan anak dan istrinya. Begitu mau berangkat pun dia happy banget, menunjukkan happy sehingga keluarganya tidak tahu bahwa orang ini di luar sebenarnya sedang kesulitan, kesusahan dan seterusnya. Loh, orang-orang yang seperti ini kan kayak kemarin itu dia ghazi, kal qaim fil lail, kal ghazi fi sabilillah, seperti orang yang jihad, orang yang berperang dan orang yang
qiyamul lail. Wa iya kalan ngedono sira at-tama'a ing tama, jauhkan dirimu dari sifat toma. Fa innahu krana sak temene toma iku al-fakru kefakiran al-hadiru kang nyoto. Karena ketamaan itu adalah kemiskinan yang nyata. Rawahul Askariyu an Ibni Abbasin. Al-ghaniyu utai wong kang sugih iku ghaniyun nafsi wong kang sugih awake, jiwae, atine, wong kang sugih atine. Rawahu asy-Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Orang kaya itu orang yang kaya hatinya, bukan kaya materi gitu. Senyampang masih butuh ke orang, apalagi direwangi korupsi, direwangi ngentit, direwangi nipu ke orang, maka dia bukan orang kaya. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak menikmati tidak marem dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu utawi ghibah, rasan-rasan iku dzikruka oleh nyebut sira, oleh nutur sira, oleh nyeritaken sira akhaka ing dulur sira. Maksudnya bukan harus saudara, aku enggak nyeritakno eleke dulurku kok, wong iku musuhku. Wong iku wong liya duduk, bukan itu maksudnya orang gitu. Kamu menyebut orang bima kelawan barang yakrohu kang sengit, kang ora seneng sapa akhoka. Ghibah itu adalah engkau menyebut orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya. Kala ngucap sapa rajulun wong lanang. Afaro'aita ay akhbirni, kalau redaksi-redaksi afaro'aita itu sama dengan akhbirni, jelaskan kepadaku. Kula aturi pirso, kula aturi paring pirso tuan, kalau makna Jawane ya. Afaro'aita opo toh ningali tuan, bisa begitu, tapi maksudnya adalah ay akhbirni, ingka nalamun ono. Iku fi akhi ing dalam dulur ingsun opo ma barang aku lukang ngucap sapa ingsun. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apa pendapatmu? Atau tolong jelaskan kepadaku jika apa yang aku katakan itu betul memang dimiliki oleh saudaraku tadi, oleh orang tadi. Qala dawu sinten Nabi, ingka nalamun ono iku fi akhika tetep ing dalem dulur sira apa ma barang takulu kang ngucap sira faqadib tabta mongko temen-temen napa ngerasani sira hu ing akhika akhokan itu. Jika apa yang kamu ucapkan itu betul ada pada saudaramu, pada orang itu, maka kamu telah menggibah, menggunjing orang tersebut. Jadi ghibah itu adalah sesuatu yang nyata. Jadi misalnya ono wong misalnya wong ngentutan, wong opo wong nyolongan dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita ngerasani di belakang dia. Apa yang kita katakan memang fakta. Lah itu ngerasani gitu. Wa illam yakul lamun ora ono iku fi ing dalem akhika apa ma barang takulu kang ngucap sira, jika apa yang kamu ucapkan itu tidak ada pada orang tadi, faqad qadaftahu mongko teman-teman fitnah sira hu ing akhokan iku, maka berarti kamu telah melakukan fitnah. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Al-ghairatu utawi cemburu iku minal imani, setengah saking iman. Wal mada'u utawi napa nggih? Guyon lanang wedok, guyon lanang lan wedok iku minan nifaki, termasuk sifat munafik. Cemburu itu bentuk dari keimanan. Jadi istri kok teleponan suwe mbek wong lanang liya, ya cemburu. Itu bentuk keimanan kita. Anak kita perempuan kok teleponan lama dengan laki-laki yang bukan bukan mahramnya, kita cemburu ya. Allah. Itu adalah bentuk keimanan. Tapi juga usah ambek caro. Lah wedoke selingkuh terus direwangi, mari ngono caro. Katanya harga diri. Goblok. Mari ngono mati, lek gak ngono mateni. Lah ya dipegat po bojone, golek bojo liya.
Modele wong wedok mek arek iku tok ngono. Jangan sampai begitu. Kita itu apa namanya? Jangan mengorbankan nyawa hanya untuk membela istri yang juga mau diselingkuhi. Kejaba bojomu gak lapo-lapo diganggu wong. Lah iku karuan. Lho wong iki sing lanang wedok padha geleme, padha zinoe, mare ngono sampean belan-belani. Kayak di negeri sebelah ya, di pulau sebelah. Itu ndak perlu. Kemarin juga di daerah saya ada kasus seperti itu, Masya Allah. Kenapa kok sampai membunuh? Kecuali memang istrinya diganggu. Itu baru kita lanangi kudu metu. Tapi ya ndak perlu untuk carok begitu, ndak perlu. Kita kan sebenarnya bisa dong melaporkan ke polisi. Alih-alih begitu kita jalur hukum saja. Lapor ke polisi. Ya. Tapi masalahnya lapor polisi bayar itu kayak lagu nih Sukatani itu ya repot misalnya. Al-ghuslu utawi adus yaumal jum'ati ing dalam dino Jumat iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang balik. Wa ayyastan lan yento siwakan sapa kullu muhtalim. Wa ayyamas salan yento demek sapa kullu muhtalim tiban ing wangi-wangian in wajada lamun nemu sapa kullu muhtalim ing tib. Jadi sunnahnya di hari Jumat itu adalah mandi, kemudian bersiwakan, kemudian pakai wangi-wangian, pakai parfum gitu ya. Rawahu Syaikkhani an Abi Sa'idin. Harful fa'i. Fatihatul kitabi utawi Fatihah Alkitab utawi surat Al-Fatihah wa ayatul kursi lan ayat kursi iku la yaqra'u ora maca huma ing Fatihatal kitab wa ayatal kursi sapa abdun kawula fi darin ing dalem omah fayusi banuli ngenani hum ing ahludar ngoten nggih hum ing ahludar apa dalikal yauma ing dalem mengkono-mengkono dina apa ainu insin pandangan jahat menungso au jinin uto jin rawahu Dailami. Jadi surat Al-Fatihah ayat kursi jika dibaca di satu rumah maka penghuni rumah itu tidak akan terkena pandangan jahat manusia dan jin atau gampangane selamat teko tenung sihir kemodung santet dan macam-macam itu ya. Rawahud Dailamiyu. Fitnatur rajuli utawi fitnai wong lanang, cobaane wong lanang, cobaane orang bukan hanya wong lanang ya. Fi ahli ing dalam keluargane rajul wa malihi lan bondone rajul wa nafsihi lan awake rajul wa waladihi lan anake rajul wa jarihi lan tonggone rajul. Kan cobaan orang itu macam-macam. Setiap orang pasti punya cobaan sendiri, punya masalahnya sendiri. Setiap rumah tangga itu pasti punya masalahnya sendiri. Tinggal bagaimana kita kuat dan sabar untuk mengatasi itu. Jangan kemudian moro-moro sepeda motoran, mandek di tengah rel, ditabrak, mati. Ngerepoti wong. Mbok yo sepeda didekek sik ngono lho. Kan yo eman-eman sepedae, malah sak wonge sak sepedae rusak. Masya Allah, seperti kasus yang terjadi di daerah saya Probolinggo. Memang fenomenal Probolinggo itu memang. Ada orang kemarin itu dia habis dicerai oleh istrinya, terus istrinya itu setelah iddahnya selesai menikah lagi dengan laki-laki lain gitu ya. Terus orang ini dia mau menjenguk anaknya, tidak boleh, malah mungkin juga karena kesulitan ekonomi dan seterusnya juga jadi tumpuk-tumpuk moro-moro mandek di rel tengah rel ya itu di perlintasan rel yang di jalan itu. Jadi dia berhenti di situ sementara orang lain di pinggir sepedanya dan mobilnya berhenti di pinggir itu. Dia malah di tengah dan ditabrak. Ojo ngono. Wis kabeh ono cobaane. Kondo cerita curhat ngono lho. Curhat nang koncoe.
iku tukafiru ngelebur ha ing fitnatur rajul apa sholatu salat wa shaumulan poso wa shadaqatu lan sedekah wal amru bil ma'ruf lan perintah kelawan kebagusan wan nahyu anil mungkari lan nyegah saking kemungkaran. Cobaan yang menimpa orang pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya itu bisa ditebus dengan sholat, puasa, sedekah, menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Hudzaifah. Firasun utawi lemek siji ikuli rojuli kaduwe wong lanang. Satu tempat tidur untuk orang laki-laki. Wa firasun lan utawi lemek siji iku limraati kaduwe bojone rajul. Satu tempat tidur lagi untuk perempuannya, untuk istrinya. Wasalisu utai kang nomor telu iku lidhaifi kaduwe tamu. Yang nomor tiga itu untuk tamu. Makanya kenapa sirinya Yai itu dulu, Yaibat yang saya tahu ya kalau beliau membuat sesuatu itu atau misalnya nambah kamar di rumahnya itu memang tujuannya aku pengen ngormat tamu itu. Aku nggak iki engko lek ono tamu lek nginep jek penak. Itu harus jadi kalau kita renov rumah itu niatannya engko lek ono tamu, damel ngormat tamu. Jadi nambah misalnya ningkat rumahnya, damel ngormat tamu menawi wonten sing badhe nyipeng jek nyipeng mriki dan seterusnya. Warabi utai kang nomor papat iku li syaitani kaduwe setan. Ya, cek gak jadi untuk setan ya. Yang keempat juga dijadikan untuk tamu itu. Gitu ya. Maksudnya kan bisa jadi kamarnya berapa tiga untuk tamu memang disediakan untuk tamu gitu. Maksudnya yang tidak diuntukkan tamu itu untuk setan. Rawahu Muslimun an Jabirin. Fadlul alimi utawi keutamaane wong alim alal abidi ngalahaken ing atase ahli ibadah. Iku kafadli koyok keutamaan ingsun ala adnakum ing atase luweh ngisore sira kabeh. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Innallaha azza wa jalla sa'tuni Allah azza wa jalla wa malaikatahu lan malaikate Allah wa ahlas samawati lan penghuni langit wal ardi lan penghuni bumi hatta namlatu hingga hatta namlata nggih hingga napa hingga semut fi juhriha ing dalem lubange namlah wa hattal huta sampean bisa hattal hutu ya kene hatta namlatu kene hattal huta kene hingga kalau dijadikan ataf ya harusnya hattal huta ya hatta namlata wa hattal hutu tapi karena hadis itu terikat oleh periwayatan lafadznya jadi diriwayatkan lafadznya oleh Nabi dulu apa harokatnya memang harus begitu tidak mesti mengikuti yang paling afsoh di dalam kaedah-kaedah nahwu ya. Wa hatal hutu lan hingga hatal huta ya kene. Hatal hutu berarti apa dadi ibtida dadi mubtada ya. Wa hatal huta lan hingga iwa fil bahri ing dalem segara. Iku la yusalluna khabar dari innallah azza wa jalla yakti ndungaaken sopo Allah malaikatahu ahlas samawat wal ard namlah al-hud ala muallimin nasi ing atase wong kang mulangi menungso al khaira ing kebagusan. Jadi sungguh Allah malaikat penghuni langit bumi sampai semut di dalam lubangnya, ikan di lautan, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Rawahut Tirmidzi. Fadlul Qur'ani utawi keutamane Qur'an ala sairil kalami ing atase sekerine pira-pira ing atase sekerine kalamullah kalam yang lain. Kafadlir Rahmani iku koyok keutamaane Allah kang Maha welas ala sairi khalqihi ing atase sekerine makhluke Ar-Rahman gitu. Rawahu Abu Hurairah. Jadi keutamaan Al-Qur'an, kelebihan Al-Qur'an di atas kalam yang lain adalah seperti kelebihan Allah Ar-Rahman di atas seluruh makhluknya. Fadlul alimi utawi keutamaane
wong alim alal abidi ngalahaken ing atase ahli ibadah iku kafadlil qamari kaya keutamane rembulan lailatal badri ing dalem wengi purnama ala sairil kawakibi ing ngalahaken ing atase sekerine pira-pira bintang. Rawahu Abu Nuaimin an Muadin. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan, kelebihan bulan di malam purnama atas bintang-bintang lainnya. Fadulat ngungguli sopal mar'atu wong wadon ala rojuli ing atase wong lanang bitis atin kelawan songo wetis inalan 90 apane juz'an bagiane minal laddati saking kenikmatan. Di orang perempuan itu melebihi orang lelaki dengan 99 bagian dari kenikmatan. Tetapi walakin Allah tetapi ini Allah iku alqa nibaaken utawa paring sapa Allah alaihinna ing atase almar'ah alhayata ing alhaya'a ing isid. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Tapi Allah memberikan rasa malu kepada mereka melebihi rasa malu laki-laki. Jadi cara syahwat iku syahwate yo luwih gede wong wedok. Cuma wong wedok itu diminimalisir syahwat itu dengan perasaan malunya. Andai kan ndak punya perasaan malu, kira-kira sing gudoi pertama itu ya wong wedok, dudu wong lanang. Fadlu sholatil laili utai keutamane salat wengi ala sholatin nahari ngalahaken ing atase salat siang. Iku kafadli shadaqati sirri koyok keutamane sedekah sirri, sedekah rahasia ala shadaqatil alaniyati ing atase sedekah terang-terangan. Rawahu Ibnu Malikin an Ibni Mas'udin. Jadi keutamaan sholat malam atas sholat siang itu seperti sodakoh rahasia lebih utama dari sodakoh secara terang-terangan. Fi'lul ma'rufi utawi ngelakoni perkara api iku yaki ngrekso apa fi'lul ma'ruf masori as-su'i ing pira-pira kematian buruk. Perbuatan baik itu mencegah kematian buruk. Rawahu Abu Sa'idin al-Khudri. Jadi terus melakukan kebaikan agar mati kita dalam keadaan yang nopo nggih enggak nyusahno wong ngono lho. Enggak ngerepoti wong. Jangan lek mirsani ya ibad itu kan cuma masuk rumah sakit 1 hari. Yo beliau sakit di dalam itu kan sakit perut gitu ya, kembung, terus gak enak makan, mungkin 2 hari atau 3 hari. Tapi ya nggak disuruh kursi roda, enggak. Ya, disuruh kursi roda begitu sudah masuk ke ke rumah sakit itu. Yaitu cuma yang disuruh kursi roda masuk ke rumah sakit itu. Jadi beliau memang doanya itu ingin mati itu ndak ngerepoti anak putune, nggak ngerepoti santri nih. Gitu ya wis mati aja, gak usah ndak minta sakit bertahun-tahun dan seterusnya. Itu perlu kita berdoa semua ya. Jadi cara kula misalnya, kula niku cara permintaan saya kepada Allah itu, ya Allah kula paringi umur 3 mawon mboten napa pun persis seperti Kanjeng Nabi, tapi dengan cara mati seperti Yaibat meninggal yang ndak merepoti orang lain, ndak perlu kemudian punya penyakit-penyakit yang membuat kita itu lumpuh dan seterusnya ya. Itu permintaan saya memang ya. Fil jannati ku tetep ing dalam surga mi'atu darajatin utai 100 derajat. Ma baina kulli darajatin ma utai barang baina kulli darajatin ma utai jarak baina kulli darajataini kang tetep ing dalam antarane derajat loro iku kama koyok jarak baina sama ikang tetep ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Di surga itu terdapat 100 derajat, 100 tingkatan, 100 level. Jarak antara 2 level itu seperti jaraknya langit dan bumi. Ya. Wal firdaus utai firdaus iku a'laha luwih dukure al jannah apane derajatan derajate. La firdaus itu adalah level tertinggi daripada surga. Wa min halan saking al firdaus tufajjaru diileaken opo anharul jannati dipancarkan opo anharul jannati piro-piro sungai surga al arbaatu kang papat. Dari firdaus itu dipancarkan atau dialirkan
sungai-sungai surga yang 4 jumlahnya. Wa min fauqiha lan saking dukure al-firdaus yakunu ono opal arsu aras, dan di atas al-firdaus itu ada aras. Faida sa'altu mongko nalikane njaluk sira Allah ing Allah, fas'alu mongko njaluk sira hu ing Allah al-firdausa ing surga firdaus. Lek njaluk aja tanggung-tanggung, njaluk nang Gusti Allah surga firdaus Gusti. Surga firdaus Gusti, surga firdaus Gusti. Rawahul Hakimu. Fil jannati kutub ing dalam surga ma utai barang la ainun kang ora ono meripat iku roat ningali opo ain. Di surga itu terdapat segala kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata di dunia. Wala udununan ora nopo ora ono utawi ma fil jannati ma utai barang la ainun kang ora ono utai meripat iku roat. Wala udununan ora ono utawi nopo telinga iku samiat krungu apa udun, dan tidak pernah terdengar oleh telinga di dunia. Wala khotor lan ora ono krentek iku maujud ala qalbi basyarin ing atase atine menungso, dan tidak pernah terlintas terbersit di hati manusia. Kaya apa ya mbuh awak dhewe mben delok ae mlebu surga apa neraka. Rawahu Tabrani an Abi Sa'idin. Fi kitabillahi ikut tep ing dalem kitabullah. Sama nu ayatin utai 8 pira-pira ayat lil aini kaduwe napa nolak santet, kaduwe nolak pandangan jahat. Al-Fatihah nyatane Al-Fatihah 7 ayat ya, dengan Fatihah dengan basmalahnya, wa ayatul kursi lan ayat kursi. Makanya ini senada dengan hadis yang tadi bahwa Fatihatul Kitab wa ayatul kursi la yaqra'u ma ahadun fi darin dan seterusnya ya. Yang tadi itu Rawahu ad-Dailami an Imran bin Husainin. Al-fajir utai wong fasek, wong lacut, ar-raji kang ngarep-ngarep li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iku akrobu luweh parek minha tinimbang saking minha minha saking rahmat, minal abidi tinimbang saking wong ahli ibadah al-muqniti kang garai putus asa. Orang fasik yang mengharap rahmat Allah lebih dekat dari rahmat tersebut daripada ahli ibadah yang membuat orang lain putus asa. Dalam yang lain kalau tidak salah minal abidi al-qaniti ya. Kalau al-qanit berarti yang putus asa, bukan yang membuat orang lain putus asa. Al-fuqaha utai fuqaha iku umana rusuli piro-piro wong kepercayaane para rasul. Malam yadkhulu yang dalam selagi ini orang manjing sopo fuqaha fitun yang dalam urusan dunia. Para fuqaha itu orang-orang kepercayaan Rasul selagi dia tidak masuk terlalu dalam urusan dunia. Wa tabiulan ora anut sopo fuqaha as-sultana ing rojo ing pemerintah ing pejabat. Haida fa'alu mengko nalikane nglakoni sopo fuqaha zalika ing mengkuno-mengkuno yadkhulu fid dunya wa yattabi'us sultan fahdaru mengko ngedono sira hum ing fuqaha. Rawahul Imamu Aliyin. Al-falku utai falak, al-falku utai al-falku iku sijnun penjara fi jahannam yang dalam jahannam. Di neraka jahannam itu ada penjara namanya al-falku. Yuhbasu ditawan fihing dalam al-falku. Sopo al-jabbaruna piro-piro penguasa kang nopo kang otoriter ya, yang berbuat sewenang-wenang. Wal mutakabbiruna lan wong kang sombong, pira-pira wong kang sombong. Wa inna jahannam lan sak temene neraka jahannam iku la ta'awwadu yakti berlindung apa jahannam billahi kelawan Allah minhu saking al-falku. Jadi al-falku itu sebuah penjara di neraka jahannam di mana para penguasa yang otoriter, orang-orang yang sombong dikurung di sana. Dan neraka jahannam pun berlindung pada Allah dari al-falku itu, saking meden ini al-falku. Rawahu Ibnu Mardaweh an Amrin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.